Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Nur Muhammad Dafa, NIM 2024 10 10 10 80. Saya dari kelas Data Mining B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya kerjakan pada modul yang ketujuh atau praktikum yang ketujuh ini mengenai naive Bayes classification. Jadi langsung saja menuju hasil pengerjaan tugas saya. Yang pertama, di sini saya mengimpor untuk library-library serta modul-modul yang saya butuhkan nantinya. Yang pertama ini ada NumPy seperti biasa, kemudian kita membutuhkan Pandas untuk pengolahan data frame-nya. Di sini untuk pre-processing-nya saya membutuhkan modul pre-processing dari library sklearn, yaitu pada bagian label encoder serta min-max scaler-nya. Kemudian saya membutuhkan metode dari model selection. Saya membutuhkan trend test split. Kemudian dari sklearn modul naive Bayes saya membutuhkan Gaussian naive Bayes. Kemudian untuk melakukan reportnya saya membutuhkan classification report serta saya membutuhkan matplotlib untuk membuat nantinya blogspot dan sebagainya, dan saya membutuhkan seaborn untuk menampilkan visualisasi datanya. Oke, pertama kita akan mengimport dulu dari datasetnya, yaitu dataset adul.csv menggunakan perintah seperti biasa, yaitu menggunakan pandas.csv. Kemudian saat kita lihat datanya di sini merupakan sebuah data set yang berisi 15 kolom serta totalnya itu ada 48.842 baris. Ini ada age, ada work class, ada VN, LWGT, education and number, marital status, occupation, relationship, pressure, gender, race, gender, capital gain, capital loss, dan sebagainya. Ada 15 fitur. Ada 15 fitur di sini. Selanjutnya untuk perintah yang pertama yaitu load dataset sudah, terus serta buang fitur yang tidak dibutuhkan dan tampilkan dataset. Oke, di sini kita akan menggunakan seluruh fiturnya, jadi tidak ada yang akan kita buang. Selanjutnya adalah batasi dataset yang ada. Batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25 sampai 40 tahun. Jadi di sini jika kita menggunakan perintah dfh value count ini, kita bisa melihat untuk data apa saja yang ada dalam kolom age ini. Jadi sebaran datanya itu mulai dari 36, umur 36 tahun sampai ini enggak urut ini ya. Ada 23 sampai 86 tahun, sedangkan yang ingin kita gunakan hanya mulai dari 25 tahun sampai 40 tahun. Misalkan soal. Jadi di sini saya membuat sebuah variabel df/set, di mana ini saya akan mendefinisikan data frame yang sudah saya potong atau saya hilangkan data yang tidak diperlukan. Di sini saya melakukan perintah drop terhadap indeks dari data frame-nya yang memiliki age itu kurang dari 25 serta yang memiliki age lebih dari 40. Jadi nanti hasil slicing-nya hanya akan menyisakan data yang pada kolom age itu memiliki data antara range 25 sampai 40.
in place-nya saya kasih true nih keduanya. Terus saat saya lihat df slide, jadi ini range-nya 25 sampai maksimal 40 ya. Kalau kita lihat menggunakan value count-nya, ini bisa kita lihat bahwa paling kecil itu 25 dan yang paling besar itu 40 dengan masing-masing jumlah datanya itu sebagai berikut. Jadi yang 25 tahun itu ada 1195 orang dan seterusnya. Di sini saya untuk melihat apakah nantinya ada missing value dan ada ketidakkonsistenan dalam ini dalam data kategorikalnya. Saya menggunakan value count ini terhadap semua data kategorikal. Jadi bisa kita lihat bahwa ternyata emang ini sudah konsisten untuk datanya. Tidak ada yang data yang mungkin memiliki makna sama cuma dituliskan berbeda. Di sini udah masing-masing data memiliki maknanya sendiri-sendiri, kecuali yang tanda tanya. Mungkin bisa jadi yang tanda tanya ini merupakan sebuah missing value yang mungkin dinyatakan sebagai tanda tanya. Jadi mungkin nanti kita akan mengatasi missing value ini. Setelah kita lihat di education aman, di marital status juga aman, di occupation ini ada tanda-tanya lagi, di relationship aman, di race aman, di gender juga male female, di native country ini ada tanda tanya lagi, di income aman. Jadi untuk perintah selanjutnya adalah cek tipe data pada masing-masing fitur dan encode bila diperlukan. Jadi di sini saya mengecek tipe datanya menggunakan perintah di types. Jadi untuk masing-masing kolom ini akan ditampilkan. Jadi ada yang bertipe integer 64 serta bertipe objek. Selanjutnya saya ingin memisahkan antara kolom-kolom yang memiliki tipe integer dengan kolom yang memiliki tipe objek. Yang dimasukkan nantinya untuk pengolahan antara yang tipe kategorikal atau objek ini serta tipe integernya akan diolah secara dengan metode yang berbeda ya. Jadi biasanya untuk tipe yang integer ini bisa kita atasi outliernya, terus kemudian bisa kita scaling gitu. Jadi untuk yang tipe objek ini kita tidak bisa melakukan scaling karena dia merupakan data yang kategorikal. Jadi di sini saya pisah menjadi yang objek column serta integer column. Ya, kita lihat bahwa si yang bertipe objek itu ada work class, education, marital status, occupation, relationship, race, gender, native country, dan income. Terus yang bertipe integer itu ada age, FNLWGT, dictional number, capital K, capital loss, serta however. Ya, di sini saya akan melakukan encode terhadap kolom-kolom yang memiliki tipe data objek. Jadi nanti dalam analisisnya itu lebih dimudahkan karena kita hanya perlu menganalisa yang berjenis angka seperti itu ya. Jadi misalkan di sini ada di bagian native country ada banyak sekali. Jadi untuk masing-masing country-nya nanti akan dipetakan. Jadi misalkan satu ini United States, yang kedua itu Meksiko. Setelah kita encode menggunakan perintah apply, kemudian menggunakan label selector, kemudian kita melakukan fit transform, maka hasilnya itu akan dipetakan seperti ini. Jadi untuk yang bertipe objek tadi atau kategorikal tadi akan dibuatkan semacam kode untuk masing-masing value tadinya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan handling kepada duplication data serta missing value. Di sini untuk duplication datanya kita menggunakan df encoded tadi yang sudah saya data frame yang sudah saya encode saya taruh dalam df encoded.
Setelah saya zoom itu ternyata ada 18 row atau 18 data yang merupakan duplikasi, sehingga saya menggunakan perintah drop duplicates untuk menghilangkan data-data yang ternyata tadi duplikasi. Kemudian saya akan melakukan pengecekan missing value-nya. Saat kita lihat di encode df encoder info ini, maka kita lihat bahwa value non nullnya itu sama semua, yaitu 20.181. Tapi saat kita ingat tadi, kita lihat bahwa ada data yang merupakan tanda tanya, sehingga mungkin kita bisa merubah tanda tanya itu menjadi sebuah none. Nah, sehingga nanti akan dibersihkan oleh ini, akan dihapus dari data frame-nya. Kemudian kalau kita lihat lagi, is-null-nya tuh jadi nggak ada. Nol semua. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan untuk outlier pada data frame-nya tadi. Jadi kita menggunakan perintah blockspot untuk melihat ini apa namanya outliernya. Jadi saya tentukan untuk ukuran dari ininya apa namanya blockspotnya itu saya ingin ukurannya 16 kali 6. Kemudian datanya itu saya ambil dari yang bertipe integer aja. Jadi untuk yang kategorikal kita nggak usah lihat outliernya, kita perlu mengolah yang bertipe angka aja. Kita tunjukkan bahwa di sini yang ada outliernya itu yang terbentuk blocks itu di bagian FLN LWGT ini. Jadi untuk fitur lain yang tidak membentuk blok ini tidak perlu kita atasi outliernya, sehingga hanya perlu di handling itu outlier pada kolom VNLWGT. Seperti biasa kita menggunakan perintah EQR, terus kemudian kita masking datanya yang di antara yang di atas di sini. Oke, saat kita lihat, saat kita ukuran datanya tadi tetap sama ya, cuma data yang outlier tadi sudah dimasking dengan sebuah nilai baru. Maka saat kita lihat lagi untuk outliernya sudah tidak ada. Untuk yang bagian yang tidak menunjukkan box ini kita tidak perlu melakukan outlier handling, karena nanti bisa saja malah merusak data yang ada di dalamnya. Kemudian selanjutnya kita melakukan normalisasi min max. Jadi saya simpan lagi untuk data yang tadi encode tadi ke dalam sebuah variabel df normalize. Di sini saya menggunakan min max scalar. Setelah itu saya akan men-scaling untuk data pada kolom yang memiliki tipe datanya integer aslinya. Jadi saya ambil yang int column, kemudian saya scaling. Setelah itu saya reset indeksnya. Setelah dilakukan scaling ini dia sudah selesai untuk di pre-processing, jadi siap untuk dilakukan tahap permodelan ya. Untuk hasilnya itu seperti ini. Jadi untuk data-data yang tadinya tipenya itu integer atau numerical, kita ubah atau kita scaling dengan menggunakan min max scalar. Selanjutnya masuk ke tahap modeling. Di sini saya memisahkan antara nanti ini merupakan data inputnya. Jadi tadi kan untuk data targetnya itu yang terakhir sendiri, yang berada di kolom terakhir, yaitu income kalau ini income. Terus untuk targetnya itu yang income tadi, jadi saya cuma ambil kolom bagian terakhirnya saja. Nih, terus di sini saya membuat sebuah function yang fungsinya itu untuk melakukan perhitungan naik Bayes-nya.
Di sini kita bisa memecah atau membuat tes untuk membuat variabel tes serta trainnya dengan size tertentu. Kemudian kita panggil di sini Gaussian naive bias-nya. Kemudian kita melakukan fit atau pelatihan model dengan menggunakan extend serta U-turn yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian kita melakukan predict dengan hasil dari X-test yang sudah dipisahkan tadi. Kemudian kita melakukan model scoring. Jadi kita akan menilai untuk mungkin nanti aktuarinya atau apanya menggunakan perintah score ini dengan menggunakan test case yang sudah ditentukan di sini. Secara otomatis nanti kita hanya perlu menentukan size dari tesnya berapa. Kemudian kita menggunakan bantuan dari classification report untuk melihat hasil dari klasifikasinya. Oke, selanjutnya untuk perintah pada soal ini kita diminta untuk melakukan test size di dalam 20%, 25%, serta 30%. Di sini untuk yang 20% ini menghasilkan accuracy 80, skor accuracy-nya 80, terus untuk precision recall serta F1-nya itu 82%. Recall-nya 94%, kemudian F1 skornya 88%. Kemudian untuk yang test size-nya 25% ini kita menghasilkan accuracy-nya sama 80%. Hanya saja untuk precision, recall serta F1 skornya ini cukup sama. Ada penurunan di precision yang bagian satu ini berkurang 0,01 menjadi 59 menjadi 58. Kemudian untuk supportnya ini juga yang satu ini lebih banyak yang di 0,25 ini. Kemudian untuk yang 30% ini accuracy-nya 80%, kemudian untuk precision recall-nya ini meningkat. Jadi untuk precision-nya itu tetap sama 82%. Kemudian untuk recall-nya ini naik sebesar 1% ke 95%. Kemudian untuk scoring-nya tetap di angka 88%. Tapi untuk prediction di satunya ini precision di satunya ini meningkat dari 58 ke 60%. Kemudian untuk recall-nya sama tetap, untuk reference score-nya tetap sama. Jadi selanjutnya untuk penghitungan manual yang dilakukan dengan dataset dummy Jordan naive bias, dataset yang sudah diberikan oleh asisten lab, asisten dosen. Jadi di sini kita diberikan sebuah data dummy mengenai yang memiliki fitur itu ada kecerdasan, harta, perilaku, kesetiaan. Kemudian untuk kelasnya ini merupakan keputusan yang berisi gas lamar dan hempikir dulu. Jadi kita untuk lebih mudah dalam menganalisanya kita melakukan encoding ya terhadap fitur-fitur ini, dimana untuk yang kecerdasan ini saya labeli sebagai A1, untuk harta ini saya labeli sebagai A2, untuk perilaku ini saya labeli sebagai A3, terus untuk kesetiaan saya labeli sebagai A4. Untuk keputusan ini kan ini dia merupakan sebuah kelas, saya beri lambang C untuk kelas. Kemudian untuk data di dalam kecerdasan ini, untuk si B ajasi saya labeli 0, untuk yang pinterball itu saya labeli 1, untuk di harta ini yang B ajasi saya labeli 0, terus yang agak tajir 1, yang tajir itu saya labeli 3. Maaf, ini seharusnya 2 ya.
Kemudian untuk perilaku ini saya yang toksik itu saya beri 0, yang B1 itu saya labeli 1, yang baik itu saya labeli 2, untuk kesetiaan yang BHC saya labeli 0, yang jempol saya labeli 1. Untuk keputusan ini untuk kelas yang hempikir dulu itu saya labeli 0, serta yang gas lamar itu saya labeli 1. Jadi untuk soal yang pertama, bagaimana hasil keputusan pelatihan tersebut jika dapat data Pinterpol, tajir, baik, dan jempol. Jadi untuk Pinterpol ini A1-nya sama dengan 1, kemudian untuk tajir ini A2-nya sama dengan 2, kemudian untuk ini harusnya 2. Untuk yang perilaku ini dia kan baik, saya kasih 2 juga, ADG-nya sama dengan 2. Terus jempol, untuk percetakannya jempol, ini A4-nya saya kasih 1. Jadi di sini ini A2-nya 2 ya. Tapi untuk datanya sama, saya sudah melihat yang tajir ini hanya saja untuk dalam pelabelannya tadi salah. Jadi untuk saat C-nya atau kelasnya itu 0, dia probabilitasnya 0,0012. Sedangkan kalau saat C-nya 1, dia itu probabilitasnya 0,1575. Karena yang probabilitas untuk si C1 yaitu gas lama ini lebih besar, kemungkinan untuk data ini nanti akan diputuskan keputusan yang pertama atau yang berlabel 1 yaitu gas lamar. Jadi untuk yang selanjutnya ini bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut BAJC. Kalau kita lihat BAJC itu A1-nya sama dengan 0, A2-nya sama dengan 0, A3-nya sama dengan 1, A4 sama dengan 0. Jadi dia A10, A20, A31, A40. Saat kita lihat ternyata saat C-nya itu 0, probabilitasnya itu sekitar 0,0756. Kalau dia saat C-nya 1 itu probabilitasnya itu 0,0036. Jadi karena yang probabilitas untuk yang C sama dengan 0 yang lebih besar, maka kemungkinan untuk data yang ini, maka keputusannya yaitu keputusan yang 0, yang berlabel 0 atau yang pikir dulu. Jadi selanjutnya untuk soal yang ketiga ini bagaimana keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data BAJC agak tajir, toksik, BAJC. Jadi BAJC ini kan 0 ya, 0, kemudian agak tajir itu 1, untuk yang toksik itu 0, yang kesejahteraan itu 0, jadi 0, 1, 0, 0. Berarti A-nya 0, A2-nya 1, A3-nya 0, A4-nya 0. Ini saat C-nya 1 ternyata dia hasil atau probabilitasnya itu 0,126. Sedangkan kalau saat C-nya 1 itu probabilitasnya 0,0006. Sehingga kemungkinan untuk probabilitas atau keputusan yang dihasilkan ini dia akan bernilai 0. Jadi mungkin sekian presentasi untuk modul Naive Bayes Classification ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.